Spring Day BTS menjadi lagu tersukses dalam sejarah Melon. Untuk beberapa waktu, lagu ikonik dan emosional BTS Spring Day tetap sejajar dengan Cherry Blossom Ending milik Bhasker Bhasker sebagai lagu dengan pendengar paling unik sepanjang masa di Melon. Kedua lagu bertema musim semi tersebut menduduki rekor 8,3 juta pendengar unik dan tidak ada satupun yang mengungguli lagu lainnya sejak lagu pertama dirilis pada 13 Februari 2017, hampir tepat 7 tahun yang lalu. Sebelum rekor terbarunya, Spring Day telah meraih beberapa prestasi di chart Melon, termasuk menjadi lagu dengan charting terlama yang masuk dalam 100 lagu teratas dalam kategori harian, mingguan, dan tahunan saat ini dengan 364 minggu atau 7 tahun di tanggal lagu. Lagu ini juga menjadi lagu yang paling banyak diputar di platform streaming musik serta paling banyak disukai dan saat ini punya lebih dari 557.000 like di Melon. Di tempat kedua adalah Through the Night milik IU dengan 470.000 like. Dan kini Spring Day akhirnya menjadi lagu dengan pendengar paling unik di Melon karena telah mencapai 8,4 juta pendengar unik, memecahkan rekor lamanya dengan Cherry Blossom Ending. Spring Day adalah lagu yang sangat disukai tidak hanya oleh penggemar BTS tapi juga oleh pendengar musik K-pop secara keseluruhan, dan hal ini terbukti dengan umurnya yang panjang di tangga lagu musik, bahkan 7 tahun setelah pertama kali dirilis tahun 2017. Seorang ARMY menginginkan pembaruan status militer BTS akhirnya mendaftar sebagai bagian dari tentara Korea. Selama 1,5 tahun terakhir, ARMY telah menyaksikan para anggota BTS mendaftar wajib militer dimulai dari Jin. Kemudian, geng tersebut pergi untuk mengantar Jeo pergi dan kemudian diikuti oleh Suga mendaftar sebagai pekerja sosial. Hingga RM, V, Jimin, dan Jungkook menjadi anggota terakhir yang wajib militer pada akhir tahun 2023. Sepertinya salah satu ARMY Tiongkok telah menjadi topik hangat di dunia maya setelah upaya mereka untuk mengikuti perkembangan lini masa militer BTS berakhir tak terduga. Salah satu cara bagi penggemar untuk melacak militer idola adalah melalui aplikasi bernama The Camp, di mana terdapat opsi untuk melihat berapa hari tersisa seorang tentara dalam wajib militernya. Hal ini dapat dilakukan dengan menemukan idola tersebut memulai tanggal wajib militernya dan kemudian pelacak akan ditampilkan. Di Weibo, seorang penggemar membagikan foto aplikasi itu, tapi alih-alih melacak anggota BTS, aplikasi tersebut malah mencantumkan hari ini sebagai awal wajib militer dan tidak punya nama untuk dikenali. Netizen tidak dapat menyembunyikan tawa mereka setelah netizen tersebut mengungkapkan bahwa ketika mencoba menggunakan aplikasi itu, mereka secara tidak sengaja mendaftarkan diri mereka sebagai tentara dan sekarang bertanya kepada sesama penggemar bagaimana cara menghapus profil itu. Aku ingin melihat berapa hari tersisa sampai BTS keluar dari militer, tapi aku mendaftarkan diri sebagai tentara. Apa yang harus aku lakukan? Hiks, tolong bantu aku, Armioni. Reaksi netizen sungguh ikonik dan tak heran kalau banyak like dan komentar yang didapat. Sepertinya ARMY ini sudah sesuai dengan namanya, tapi banyak penggemar yang berharap netizen bisa menutup akunnya. Yang kedua, Dio melaporkan catatan rekor pendapatan tahunan yang tinggi di Korea Selatan tahun 2023 berkat pengaruh Jimin. Jimin telah lama dikenal sebagai raja merek karena pengaruhnya yang luar biasa terhadap proses pengambilan keputusan konsumen. Pengaruhnya terlihat dari peringkat reputasi brand, di mana ia tetap menjadi idola pertama dan satu-satunya yang menduduki peringkat 1 selama 35 bulan berturut-turut dan 49 bulan secara keseluruhan. Peringkat reputasi merek merupakan indeks yang mengukur daya jual idola di Korea Selatan berdasarkan persepsi masyarakat umum terhadap masing-masing idola. Pemeringkatan tersebut menunjukkan idola paling berpengaruh di negara ini yang kemungkinan besar akan mendapatkan tawaran duta merek dan peluang serupa lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau Jimin mendapatkan kesepakatan Global Brand Ambassadorship dengan merek fashion terbesar Dio sebagai duta global Asia pertama dalam sejarah perusahaan, dan ini merupakan kesepakatan yang cukup besar. Berita menyenangkan ini tersebar di internet dan dunia fashion seperti badai mengamuk, dan para penggemar sangat gembira dengan kolaborasi ini, mengatakan betapa cocoknya judul dan merek itu untuknya mengingat ia sendiri adalah idola mewah. Jimin menarik banyak perhatian media untuk merek tersebut serta publisitas di internet dan penjualan aktual dari penggemar yang berbondong-bondong ke toko Dio di seluruh dunia untuk membeli produk tersebut untuk mendukung idola mereka. Mengingat betapa kuat dan luasnya dukungan penggemar global terhadap Jimin, hal ini menghasilkan pendapatan besar di seluruh dunia untuk merek tersebut dan khususnya di Korea Selatan, seperti yang kini diungkapkan oleh salah satu kantor berita keuangan di negara tersebut.
Ekonom melaporkan bahwa pada akhir 2023, Dio telah menghasilkan pendapatan lebih dari 1 triliun won di Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam 27 tahun beroperasi di negara itu. Ini adalah tahun di mana Jimin ditunjuk sebagai duta merek global dan dijadikan koleksi wajah musim semi 2024. Tidak ada keraguan bahwa lonjakan pendapatan yang besar ini berkat pengaruhnya. Dio bergabung dengan 2 merek mewah lainnya sebagai satu-satunya 3 entitas yang menghasilkan lebih dari 1 triliun won di negara tersebut dalam pendapatan tahunan. Untuk melihat seberapa besar pengaruh Jimin terhadap peningkatan bisnis Dio, berikut adalah laporan sebelumnya tentang peristiwa di mana kekuasaannya terlihat sepenuhnya. Salah satunya adalah ketika ia mengumumkan sebagai koleksi Face of Spring 2024, dan yang lainnya adalah kampanye besar-besaran yang disiapkan untuk koleksi tersebut karena perusahaan dengan jelas mengetahui nilainya. Hal ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa Jimin secara tidak sengaja memulai 2 tren yang terkait dengan Dio dalam satu perjalanan baru ke Jepang, yang keduanya meningkatkan penjualan perusahaan tersebut secara signifikan. Hal ini juga dapat disampaikan dari seberapa tajam kenaikan harga saham perusahaan tersebut setelah pengumuman kesepakatan duta besar global di mana harga saham mencapai titik tertinggi sepanjang masa dalam 31 tahun merek itu beroperasi, serta pengumuman dirinya sebagai satu-satunya wajah dari koleksi musim semi 2024 yang membuat banyak item dari koleksi itu langsung terjual habis meskipun harganya mahal. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi, tahun terbesar bagi Dio di Korea Selatan adalah berkat Jimin. Kesuksesan Jimin terus melambung dengan rekor baru di chart lagu dan artis harian dan mingguan Spotify Korea Selatan. Kesuksesan debut solo legendaris Jimin dengan mini album Face tak surut meski sudah 10 bulan dirilis. Sebaliknya, ia terus melambung tinggi mencapai pencapaian baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan single utamanya Like Crazy. Sebagai permulaan, saat ini, Jimin adalah satu-satunya artis solo dalam sejarah, mengingat semua artis secara global yang menghabiskan lebih dari 200 hari berada di peringkat ke-1 di chart Daily Top Artist Spotify Korea Selatan. Suatu prestasi yang ia raih sejak chart tertanggal 21 Januari 2024. Ia juga menduduki peringkat nomor 1 di chart artis teratas mingguan Spotify Korea Selatan selama 31 minggu pada minggu 19 hingga 25 Januari, di mana ia juga tetap menjadi artis solo pertama dan satu-satunya dalam sejarah yang menduduki peringkat nomor 1 mingguan ini grafik selama ini. Pada chart tertanggal 29 Januari 2024, Jimin kini berada di posisi nomor 1 di chart Daily Top Artist Korea Selatan selama 208 hari, memperpanjang rekornya sebagai solois dengan charting terlama di posisi nomor 1 di chart. Secara keseluruhan, ia telah berada di tangga lagu artis top harian negara tersebut selama total 541 hari dan di tangga lagu artis top mingguan selama total 77 minggu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.